Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi pada hari ini Selasa 27 Januari 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu pada pagi hari ini. Kami telah mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Sebelum kami memulai hari ini, kami memohon hikmat dan tuntunan-Mu agar kami siap untuk menerima firman-Mu dan agar kami dapat menjalani hari-hari kami sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hikmat pagi hari ini akan dibawakan oleh Saudara Revel Theodor dengan tema waspada terhadap mekanisme penumpulan hati dan pikiran. Bacaan terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4 yang berbunyi demikian. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Demikian sabda Tuhan, syukur pada Allah. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua, karena pagi ini kita diberikan sukacita baru, diberikan udara baru dan nafas baru dari Tuhan. Sungguh adalah sebuah berkat dari Tuhan. Kalau kita masih boleh sama-sama mendengarkan hikmat pagi hari ini. Biarlah kita mempersiapkan hati sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kemarin kita telah belajar bahwa penyebab dari pikiran dan hati yang tumpul terhadap suara Tuhan, terhadap firman Tuhan adalah karena dosa. Tentunya kita bertanya, bagaimana mekanisme penumpulan pikiran dan hati manusia karena dosa itu bagaimana? Alkitab memberikan beberapa gambaran penting tentang hal ini. Yang pertama, pengaburan terhadap pemahaman rohani. Dosa itu mengaburkan kemampuan manusia untuk melihat dan memahami kehendak Allah. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 hingga 18, Paulus menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak mengenal Allah, yaitu pikirannya yang sia-sia dan hati nuraninya telah tumpul. Kondisi itu menyebabkan mereka tidak dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua yaitu pengerasan hati. Dosa yang terus-menerus dilakukan tanpa pertobatan secara bertahap mengeraskan hati dan pikiran. Proses ini seperti pembentukan kapur pada pipa air. Secara perlahan menumpuk dan akhirnya menyumbat aliran air kehidupan rohani. Ketiga, kebutaan rohani. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4, Paulus menyebutkan bahwa ilah dunia yang telah menggelapkan pikiran orang-orang yang tidak percaya. Dosa itu bekerja sama dengan kuasa gelap untuk mengaburkan pikiran manusia terhadap kebenaran Injil. Maka penumpulan pikiran karena dosa setidaknya berdampak pada beberapa hal di dalam diri manusia. Pertama, penurunan kemampuan akan memahami firman Tuhan. Seseorang mungkin masih bisa membaca Alkitab ya, tetapi tidak lagi dapat menggali kedalaman makna dari firman. Kedua, kehilangan kepekaan terhadap Roh Kudus. Suara Roh Kudus yang sebelumnya jelas sekali terdengar di dalam hati menjadi semakin samar dan tidak lagi direspons dengan baik. Yang ketiga, pembiaran terhadap dosa. Dosa yang sebelumnya mengganggu hati nurani mulai dianggap biasa. Tidak lagi menimbulkan penyesalan yang sungguh-sungguh mendalam. Keempat, akhirnya fokus pada hal-hal duniawi. Pikiran menjadi lebih tertarik pada hal-hal duniawi daripada hal-hal rohani. Maka hari ini Bapak Ibu kita diingatkan untuk selalu waspada terhadap mekanisme penumpulan hati dan pikiran oleh karena dosa yang berlangsung secara bertahap dan kerap kali tidak kita sadari. Akhir kata Bapak Ibu, waspadalah
terhadap mekanisme penumpulan hati dan pikiran oleh dosa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami diingatkan kembali bagaimana hati kami itu perlu terus-menerus disucikan sehingga melihat Tuhan lebih jelas lagi di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh dan anugerah Tuhan yang limpah atas hidup kami. Karena kami tahu, jikalau kami memelihara dosa, maka dosa akan lambat laun, semakin hari, semakin menumpulkan hati kami. Kami tidak bisa lagi melihat indahnya kasih Tuhan. Kami tidak lagi bisa melihat indahnya bersekutu bersama Tuhan. Kami tidak lagi bisa melihat indahnya firman Tuhan karena pikiran-pikiran kami ditumpulkan oleh dosa. Karena pekerjaan si jahat sedang bekerja dalam pikiran dan hati kami, membuat kami akhirnya kurang senang kalau hal berhubungan dengan rohani, tapi kami jadi lebih senang kalau berhubungan dengan hal duniawi. Karena itu ya Bapa, biarlah hati kami nggak semakin tumpul, tapi Tuhan memberikan roh yang teguh, hati yang teguh, hati yang senantiasa mau cinta Tuhan dan beriman kepada Tuhan, hati yang selalu mau mencari kebenaran firman Tuhan, sehingga kami, sekalipun kami masih bisa jatuh bangun dalam dosa, kami selalu dibangkitkan, diteguhkan, dinaikkan kembali, sehingga hati kami boleh dipulihkan. Hati kami boleh melihat dan mencintai Tuhan. Bapa, biarlah ini kesungguhan doa kami. Kami tidak semakin tumpul, tapi semakin hari semakin tajam dalam mengasihi Tuhan dan melihat kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh mengaplikasikan firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Saudara, mari kita menjalani keseharian satu hari ini dengan semangat dan keyakinan kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita waspada terhadap hal-hal yang mungkin membuat hati kita bisa semakin tumpul. Yang tadi setelah kita renungkan beberapa poin tadi. Biar kita boleh mengingat kembali dan kita boleh memohon Tuhan berikan Roh Kudus menerangi hati kita semua. Sehingga kita membaca firman Tuhan semakin paham, semakin cinta Tuhan, semakin bertumbuh dan semakin tajam di dalam mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas.